Oke, di bagian ketiga ini kita akan membahas mengenai reaksi esterifikasi. Esterifikasi adalah reaksi pembuatan senyawa ester, kelompok ester, yang biasanya digunakan sebagai wangi-wangian atau essence dari alkohol dan asam karboksilat. Jadi ternyata ester itu bisa dibentuk dari asam karboksilat dan alkohol seperti ini. Ini reaksinya merupakan reaksi kesetimbangan, jadi bisa balik. Jadi kalau dilakukan di lab biasanya kita harus berhati-hati karena pembentukan produknya itu bisa jadi langsung balik lagi menjadi reaktan lagi ya. Nah, reaksi ini bisa dibilang tergolong eliminasi, bisa juga dibilang tergolong substitusi karena begini. Yang terjadi di sini adalah akan terbentuk senyawa air dari sini, OH-nya dari alkohol, H-nya dari asam. Nah, sisanya kita akan memperoleh senyawa ester. Dilihat dari sudut pandang air yang dilepaskan, ini termasuk reaksi eliminasi. Tapi kalau kita lihat ada penggabungan dua atom atau penggantian gugus, kita juga bisa mengkategorikan ini sebagai reaksi substitusi. Makanya ini biasanya disebutnya esterifikasi aja. Nah, jadi kalau tadinya kita punya alkil alkohol direaksikan dengan suatu asam alkanoat, maka hasilnya nanti adalah alkil alkanoat, atau kita sebut ini adalah ester. Nah, contoh misalnya kita ingin memperoleh suatu ester. Saya cariin contohnya ya. Misalnya ester yang beneran real digunakan sebagai essence dalam kehidupan sehari-hari. Sebentar, supaya akurat ya, saya gunakan esternya adalah ester, misalnya ester beraroma ram. Ester beraroma ram itu namanya adalah etil format. Nah, nama lain etil format adalah etil metanoat. Nah, untuk memperoleh etil metanoat berarti kita perlu alkohol yang mengandung 2 atom karbon atau etil alkohol. Nah, atau kalau kita sebut etanol juga boleh, sama aja. Kemudian kita perlu asam yang mengandung 1 atom karbon, yaitu asam metanoat. Atau nama lainnya adalah asam format. Nah, tentu di sini ada produk sampingnya air. Nah, jadi etil metanoat atau etil format, essence beraroma ram, ini bisa dibentuk dari etanol, alkohol dengan 2 buah atom karbon, dengan asam metanoat. Asam metanoat adalah asam karboksilat yang terdiri dari 1 atom karbon, begitu. Di sini nanti akan dilepaskan molekul air. Sisanya kita akan memperoleh ester beraroma ram tadi yang kita mau. Jadi sering kan ya, misalnya kita punya minuman yang beraroma ram atau essence kue yang wanginya ram. Nah, ini ternyata bisa dibuat dengan cara ini. Kemudian mau contoh lagi, misalnya kita ingin ester beraroma buah pir. Ester beraroma buah pir itu adalah propil asetat misalnya. Berarti kita butuh
alkohol yang mengandung 3 atom karbon atau propil alkohol. Yang harus direaksikan dengan asam yang mengandung 2 buah atom karbon atau asam asetat. Nah, propil alkohol itu berarti ini C3H7OH. Nanti kita reaksikan dengan asam asetat atau asam etanoat. Gini. Reaksi ini akan mengeliminasikan air. Dan kita nanti akan dapat memperoleh essence beraroma buah pir atau propil asetat. Nah, ini essence beraroma pir. Nah, kebalikan dari reaksi esterifikasi itu kita sebut reaksi hidrolisis. Jadi pemutusan oleh air. Nah, contoh misalnya kita punya essence beraroma apel. Essence apel itu namanya metil butirat. Nah, kalau metil butirat dihidrolisis atau dipecah dengan air, maka dia akan menghasilkan alkohol dan asam karboksilat lagi. Jadi nanti kita akan punya metil alkohol dan asam butirat. Ini adalah reaksi hidrolisis atau kebalikan dari reaksi esterifikasi. Nah, kalau kita tuliskan, ini adalah metil butirat. Metil butirat, butirat itu C-nya 4. Jadi cukup saya tuliskan begitu, boleh. Nanti hasilnya adalah metil alkohol dan asam butirat, asam karboksilat dengan 4 buah atom karbon. Seperti ini. Nah, itu adalah reaksi hidrolisis atau reaksi pemecahan ester. Nah, berikutnya ester juga, asam karboksilat itu biasa mengalami reaksi penetralan juga. Biasanya penetralan itu terjadi kalau asam direaksikan dengan basa tentu saja. Misalkan kita punya asam karboksilat, nah ini R ini mewakili alkil. Kalau direaksikan dengan suatu basa, maka kita semua udah tahu nih, reaksi asam dan basa itu hasilnya adalah garam dan air. Jadi nanti kita akan memperoleh air di sini. Airnya dari mana? Nanti saya gambarkan nih. Jadi OH-nya dari basa, H-nya dari asam. Nah, garamnya apa? Garamnya itu adalah ini gabungan dari asam dengan Na-nya. Jadi H-nya di sini disubstitusi oleh Na. Nah, ini biasanya kita sebut garam. Ini asam karboksilat direaksikan dengan basa, nanti hasilnya garam dan air. Contoh misalnya kita punya asam format, misalnya asam yang jumlah atom karbonnya hanya 1. Kalau direaksikan dengan NaOH atau suatu basa, maka nanti hasilnya adalah seperti ini. Substitusi atom H-nya dengan Na, kemudian kita akan memperoleh molekul air. Nah, ini adalah reaksi penetralan. Kemudian bisa juga sih kalau kita punya senyawa haloalkana, bisa mengalami substitusi. Haloalkana itu misalnya senyawa seperti ini. X-nya itu boleh diganti F, Cl, Br, atau I. Nah, kalau kita mereaksikannya dengan NaOH, maka kita akan memperoleh suatu alkohol ditambah garam halida. Contoh, misalnya kita punya senyawa CH3Cl, kemudian kita reaksikan dengan basa natrium hidroksida. Nah, nanti hasilnya Cl-nya akan bertukar dengan OH.
Jadi kita bisa memperoleh senyawa kloroalkana dan suatu garam. Jadi klorometana kalau direaksikan dengan natrium hidroksida maka akan menghasilkan, sorry saya salah, ini OH ya. Ini akan menghasilkan, oh ini juga belum saya ganti, sorry. Ini jadi metil alkohol atau metanol dan garam. Nah, senyawa haloalkana juga bisa mengalami eliminasi. Ini sebenarnya udah ya di video sebelumnya, nggak apa-apa deh saya ulang. Misalnya ada senyawa seperti ini. Nah, biasanya kalau kita reaksikan dengan misalnya senyawa kalium metoksida, maka nanti yang terjadi seperti ini. Yang pertama, kaliumnya nanti akan berikatan dengan brom, akan menghasilkan garam kalium bromida di sini. Kemudian kita nanti akan memperoleh senyawa yang ini, sisa alkoksidanya itu dengan salah satu atom H di sini. Nah, di sini pasti atom H dari C yang paling sedikit H-nya, tapi nggak boleh yang ini ya. Kita pilih aja berarti C yang paling kiri, kalau nggak yang paling kanan. Nanti akan dihasilkan CH3OH. Nah, sisanya kalau saya anggap H-nya itu diambil dari C yang paling kiri, nanti kita tinggal punya ini CH2, kemudian CH, di ujungnya ada CH3. Nah, di sini terbentuk rangkap. Jadi ini kalau kita punya 2 bromo propana, kemudian kita reaksikan dengan kalium metoksida, pada keadaan tertentu nanti akan menghasilkan kalium bromida, metanol, dan propena. Nah, di sini kan terjadi pembentukan rangkap, jadi makanya reaksi ini tergolong reaksi eliminasi.